Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasti Fatimah, NIM 1862050023, kelas NR3, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa. Dosen pengampu yaitu Bunda Ajeng Rienda Ningtyas Shum MPD. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang tema stimulasi yang berperan dalam mengembangkan berbicara anak. Menurut Bromley mendefinisikan komunikasi sebagai pemindahan suatu melalui suara, tanda, bahasa tubuh dan simbol. Bahasa adalah sistem simbol yang teratur untuk mentransfer arti tersebut. Bahasa adalah suatu modifikasi komunikasi yang meliputi simbol khusus yang dipahami dan digunakan sekelompok individu untuk mengkomunikasikan berbagai ide dan informasi. 1. Metode bercerita. Bercerita adalah salah satu metode perkembangan bahasa yang dapat mengembangkan beberapa aspek fisik maupun psikis sesuai tahap perkembangannya. Tujuan bercerita agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan orang lain. Ia dapat bertanya apabila tidak memahaminya. Ia dapat menjawab pertanyaan. Ia pun dapat mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, ia dapat menceritakan dan mengekspresikannya terhadap apa yang didengarkan dan diceritakan, sehingga hikmah dari isi cerita dapat diceritakan kembali, dipahami, diperhatikan, dan lambat laun dilaksanakan. Rutinitas yang satu ini perlu diterapkan setiap kali tidur agar menstimulasi perkembangan berbicaranya. Saat membacakan cerita, usahakan untuk tidak asik sendiri. Perlu mengajak berkomunikasi sesuai dengan isi cerita yang sedang dibicarakan. Dari rutinitas membaca cerita akan berimajinasi karena berusaha mencerna isi cerita yang dibacakan. Imajinasi yang terlatih akan membantu dalam mengembangkan tingkat kreativitasnya. Selain membantu perkembangan bicara, dirinya juga akan terbiasa untuk diajak dalam mengimprovisasi alur cerita. 2. Tingkatkan kosakata. Untuk meningkatkan kosakatanya, bisa memberikan benda-benda berbeda setiap harinya dan memberitahu informasi tentang benda tersebut. Jelaskan pula karakteristik, bentuk, warna, atau hal-hal yang berkaitan dengan benda yang Anda tunjukkan terhadap anak. 3. Metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap, interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Kegiatan bercakap-cakap dapat berarti komunikasi lisan antara anak dan guru atau antara anak dengan anak melalui kegiatan monolog dan dialog. 4. Ajari bermain game sederhana. Anda bisa menggunakan cara yang cukup seru untuk menstimulasi kemampuan berbahasa balita atau anak, yaitu dengan mengajaknya bermain game sederhana seperti menjadi mata-mata, atau Anda bisa menyembunyikan beberapa objek di sekitar rumah dan memberinya petunjuk agar ia bisa mencarinya. Keuntungan dari cara ini adalah bisa sekaligus belajar memproses bahasa. 5. Metode karya wisata untuk anak. 1. Anak dapat mengamati dan belajar mengenai sesuatu hal dengan cara yang menarik karena dilakukan di luar kelas. 2. Dari hasil pengamatan, anak dapat melancarkan kemampuan berbicara, menambah kosakata dan pembendaharaan. Mereka akan mengetahui pengetahuan dan informasi baru mengenai sesuatu hal.
ketiga, anak dapat tertarik untuk berbicara, mendengarkan cerita atau menyimak, membaca, serta menceritakan kembali apa saja yang telah dilihatnya di lokasi karya wisata. Keenam, selalu mendengarkan anak. Pastikan selalu mendengarkan anak dengan baik ketika ia berbicara dan berusahalah untuk selalu menjawab apa yang ia tanyakan. Hal ini akan mendorongnya untuk terus berbicara dan membuat komunikasi jadi lebih menyenangkan. Itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.